Gegen Press kali ini kita akan membahas tentang sebuah klub sepak bola yang 5 tahun terakhir, 5-6 tahun terakhir lah disebut sebagai salah satu tim, kalau bukan tim yang terbaik di Eropa, yaitu Manchester City. Tapi sebelumnya gue mau ngasih friendly reminder buat yang belum nonton episode Gegen Press soal calon pembeli Chelsea, mungkin bisa nonton episode yang itu karena gue sih pengen Todd Boehly ini sih. Walaupun gue bukan fans Chelsea ya. Tebakan saya benar kalau Todd Boehly yang akhirnya akan menjadi pembeli atau pemilik dari klub Chelsea yang baru menggantikan atau mengakhiri era Roman Abramovich. Oke, back to topic. Dan akhirnya terjadi lagi ya kayak lagunya Noah itu, dan terjadi lagi. Akhirnya Man City kalah di semifinal Liga Champions leg 2 sama Real Madrid yang menurut gue ini adalah salah satu dari sekian banyak patah hati yang dialami Manchester City di Liga Champions. Gimana enggak, mereka sampai menit ke 90 itu leading 1-0 sama Madrid, unggul 2 gol, terus kebobolan 2 gol dalam waktu 45 detik yang menurut gue ya kasihan sih. Soalnya City ini habis Mahrez ngegolin di akhir-akhir itu juga mereka juga bukan yang kayak dikurung terus sama Madrid gitu, tau gak sih? And then kebobol 2 gol dengan cara yang seperti itu menurut gue menyedihkan sih. Tapi hari ini kita akan ngebahas perjalanan Manchester City di Eropa dan apakah mereka itu harus atau wajib mendapatkan Liga Champions untuk bisa disebut sebagai salah satu tim terbaik sepanjang masa. Jadi kita akan bahas itu di Gegen Press hari ini, tapi kita opening dulu. Ya, welcome back di Gegen Press, podcast sepak bola terbaik menurut member kolam renang Gladiol Aquatic Center. Hari ini kita akan ngebahas tentang Manchester City yang kemarin baru aja kalah di Liga Champions sama Real Madrid, dan itu membuat mereka jadi nggak lolos ke final Liga Champions untuk 2 tahun berturut-turut. Karena tahun lalu kan mereka masuk final, walaupun di final juga penampilannya mengecewakan, kalah sama Chelsea. Dan memang problemnya Guardiola selama ngelatih City itu adalah dia itu kalau di Eropa nggak tahu kenapa tuh suka kepintaran, tau gak sih, kayak overthinking, kemudian dia taktiknya itu jadi terlalu pinter buat pemain-pemainnya sendiri, sehingga itu bikin malah City-nya ini jadi kalah akhirnya. Nah tapi kemarin di pertandingan lawan Madrid yang gua nonton siaran ulangnya, Guardiola nggak gitu, men. Dia nggak kepintaran. Taktiknya dia pakai biasa aja, sesuai pemain-pemainnya full team yang biasanya main, dan mereka juga main bagus, leading 1-0, dan Madridnya juga sebenarnya outplayed, man. Sama kayak waktu Madrid lawan Chelsea, Madridnya tuh mainnya lebih jelek, cuman karena moments of brilliance aja ya. Nah maka kita akan ngelihat patah hati apa aja sih sebenarnya rekornya City di Liga Champions itu kayak apa, dan mereka perlu nggak memenangkan Liga Champions untuk bisa disebut sebagai salah satu tim terhebat di Eropa sepanjang masa. Nah, Manchester City perlu diingat ya, kita belajar sejarah dikit. Ini adalah tim yang dibentuk tahun 1880. Waktu itu namanya Saint Mark's, terus ganti nama jadi Ardwick Association Football Club di tahun 1887, dan akhirnya di 1894 mereka menjadi namanya Manchester City. Jadi mereka itu udah ada 100 tahun lebih umurnya. Dan sepanjang 100 tahun lebih itu mereka gak pernah tampil di Liga Champions. Baru pertama kali mereka tampil di Liga Champions itu musim 2011-2012, zamannya Roberto Mancini. Mereka waktu itu satu grup sama Bayern Munchen, Napoli, dan Villarreal. Dapat 10 poin tapi gak lolos grup. Nah, Vincent Kompany bilang waktu itu, ya kita gak lolos grup bukan karena kita gak jago, tapi karena kita dapat grup yang paling berat di fase grup Liga Champions tahun itu. Dan gue setuju, karena waktu itu kan City baru pertama kali lolos Liga Champions ya, sehingga mereka secara peringkat Eropa koefisien klub itu tuh rendah. Jadi mereka gak dapet di pot 1 lah istilahnya kalau di undian fase grup itu. Jadi memang mereka dapat grupnya yang berat-berat. Dan ini juga penampilan pertama mereka di Liga Champions kan. Jadi mereka waktu itu bisa pakai alasan kalau gak punya pengalaman. Nah fast forward ke tahun ini 2022, 11 tahun kemudian, dan dari 11 tahun itu berturut-turut City ini lolos ke Liga Champions. Dari 11 kali penampilan, mereka lolos grup 9 kali,
masuk perempat final 6 kali, semifinal 3 kali, 1 kali final musim lalu, and 0 juara. Nah jadi lu bayangin, lu adalah sebuah klub yang berdiri di tahun 1894, ratusan tahun, nggak pernah ikut Liga Champions, 120 tahun lebih nggak pernah ikut Liga Champions, dan kemudian lu 11 tahun berturut-turut lolos Liga Champions, 9 kali lolos grup tadi itu, 6 kali perempat final, 3 kali semifinal, 1 kali final dan nggak juara. Itu sebenarnya cukup bagus nggak sih dari tim yang nggak punya sejarah apa-apa loh. Dan jangan lupa, sejak Pep masuk ke City tahun 2016, 6 tahun yang lalu, City ini jago banget. Nggak cuman jago di Inggris, tapi juga disebut-sebut salah satu tim terbaik di Eropa, bahkan tim yang terbaik di Eropa. Tapi memang kayaknya kalau nggak ada gelar Liga Champions tuh kayak kurang gitu ya. Coba kita lihat misalnya ke tim-tim hebat Inggris pada masanya. Kita bahasnya tim-tim Inggris, soalnya ini EPL. Dan tim-tim hebat Inggris zaman dulu tapi nggak juara Eropa. Contoh Arsenal 2004, Invincibles, juara Liga nggak pernah kalah, tapi mereka di Eropa nggak menang. And then Chelsea zaman Mourinho, hebat banget di Liga Inggris, terbaik di Eropa, tapi nggak menang UCL. Nah itu kan masih sering diperdebatkan ya. Bahkan sampai sekarang kalau kita nyebut tentang tim terhebat sepanjang masa, itu tuh dua tim itu tuh kayak kalau di top 10 mungkin disebutnya di bawah-bawah gitu. Mereka nggak sebanding sama contoh Liverpool di tahun 70-an, tahun 80-an, mendominasi Liga Inggris, juara Liga Champions. MU juga waktu jago-jagonya di Liga Inggris, mereka juara Liga Champions di tahun 99 dan tahun 2008. Jadi menurut gue, kalau lu juara Liga dan juara Liga Champions, maka lu tuh sebagai tim udah nggak bisa didebat gitu loh soal kehebatannya, kemegahannya. Tapi kalau lu nggak juara Liga Champions, ya susah men, masih bisa didebat. Bahkan kebalikannya juga berlaku. Kalau lu juara Liga Champions tapi lu nggak juara Liga, itu tuh masih powernya lebih gede gak sih daripada lu juara Liga tapi nggak juara Liga Champions. Liverpool 2005 juara Liga Champions yang lawan AC Milan 3-3 itu. Mereka juga nggak tim terbaik di Eropa kan, cuman kebetulan menang Liga Champions saja. Gue nggak bilang mereka jelek ya, tapi mereka bukan tim yang terbaik karena di Liga aja mereka kayaknya peringkat 5 gak sih? Bukan 4 besar deh kayaknya, gue lupa peringkat berapa. But anyway, tenang aja, karena si ownernya City juga di interview tahun 2011 gitu, di awal-awal mereka tuh menjawab langkah-langkah year by year planningnya mereka. Jadi planningnya mereka waktu itu tahun pertama adalah perubahan, beradaptasi dengan perubahan pemilik, perubahan cara bermain dan sebagainya. Terus tahun kedua lolos Liga Champions, tahun ketiga mencoba menjadi juara Liga, dan tahun keempat targetnya mereka adalah juara Liga, dan tahun kelima mencoba tetap di level yang demikian. Nah tahun keempatnya Man City di bawah pemiliknya sekarang itu tuh mereka juara Liga, juara Liga pertama kali, dan targetnya City memang beda sama PSG ya. Kalau PSG kan memang ya mereka Liga udah pasti juara lah, 90% juara kan. Jadi memang mereka targetnya tiap tahun adalah juara Liga Champions, juara Liga Champions. Sedangkan City, Guardiola sendiri bilang kalau dia di-sign sama City itu nggak dikasih target juara. Dia cuman diminta untuk bermain sebagus mungkin, berkompetisi dan mampu bersaing dengan semua tim di Inggris dan semua tim di Eropa, dan melihat progres pokoknya selalu menjadi lebih baik. Jadi gue optimis sih, dan gue berharap Guardiola juga memperpanjang kontraknya di Man City, karena gue rasa dia butuh menang Liga Champions sih, supaya nggak disebut-sebut cuman menang Liga Champions gara-gara Lionel Messi kan. Karena gue yakin Guardiola itu pelatih terbaik saat ini sih. So itu dia untuk menjawab pertanyaan kamu tentang Manchester City. Gue nggak khawatir sih soal nasibnya Manchester City. And episode Gegenpress minggu depan kita akan ngebahas soal mampukah Liverpool menjuarai quadruple musim ini. So nantikan juga episode yang itu. And di sini Popo Kusen. Thank you for watching, thank you for listening, subscribe. Kalau belum like, leave a comment, kasih saran, and I'll see you when I see you.